normativity dari electoral politics. Apa yang seharusnya jadi standar bagi seorang pemimpin. Halo, gimana kawan-kawan? Sehat ya? Saya baru pulang nih dari Magelang, Jawa Tengah. Kita baru kasih training tentang the greatness, ya, greatness of leadership. Jadi kepemimpinan yang greatness atau kepemimpinan yang agung, yang mulia, yang hebat, ya. Kita semuanya sebetulnya punya potensi, dikasih sama Allah itu potensi untuk menjadi pemimpin. Tapi saya lihat gak semua orang terpanggil, ya. Bisa karena dia nggak siap, ya, atau sebetulnya orang itu nggak tahu potensinya, gitu. Ya, tapi sebetulnya panggilan itu ada. Nah, menjadi pemimpin itu penting kawan-kawan, ya. Karena apa? Banyak masyarakat kita yang perlu untuk pencerahan, motivasi, dorongan, ya kan? Nah, siapa yang akan menggerakkan mereka? Sementara di sisi lain, ya, ini pergolakan, perubahan ini terus berjalan. Nah, sehingga kita perlulah mengambil langkah-langkah. Ayo dong, ya. Kita sama-sama bergerak, sama-sama berjuang. Oke, jumpa lagi nanti ya. Cerita dulu, ya, ini dulu baru sampai di mobil nih. Yuk, assalamualaikum. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Kawan-kawan di mana saja berada, saya ditanya apa alasan utama kita memilih dan mendukung Anies Baswedan. Bahkan bukan cuma mendukung, memperjuangkannya menjadi presiden. Pertama, kita harus berupaya untuk menghadirkan pemimpin di Indonesia ini yang bukan karena kecelakaan. Sejarah Indonesia ini membuktikan bahwa pemimpin yang muncul itu adalah karena kecelakaan, ya, karena revolusi dan ketidakmampuan Soekarno. Akhirnya kita memunculkan Soeharto. Pertanyaannya sebetulnya apakah Soeharto itu kompatibel dengan Indonesia? Kemudian 98 kita mengalami hal lagi yang sama, kecelakaan lagi, sehingga muncul pemimpin yang pertanyaannya apakah dia kompatibel untuk Indonesia. Begitu juga dan seterusnya. Maka tahun 2024 ini kita nggak boleh memilih pemimpin karena kecelakaan lagi, ya. Kecelakaan ini bisa macam-macam definisinya. Bisa karena situasi ekonomi yang terpuruk, ya, sehingga seolah-olah itulah dia dewa penyelamatnya. Nggak begitu. Tapi harus orang yang betul-betul kompatibel dengan apa yang dibutuhkan Indonesia. Indonesia dalam definisi sebagai sebuah bangsa, bangsa yang besar, bangsa yang punya kekayaan sumber daya alam, tapi bangsa yang posisi geografisnya itu sangat strategis, maka diperlukan orang yang sangat kuat leadershipnya untuk mampu melakukan dua hal. Satu, yaitu melindungi domestik Indonesia dari cengkeraman ataupun upaya-upaya ekstraksi surplus kekayaan Indonesia, ya, baik keluar maupun kepada komprador di dalam negeri. Itu pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus mampu untuk menegakkan keadilan. Keadilan ini definisinya dua. Keadilan yang bersifat distributif, ya, yaitu mendistribusikan aset produktif atau hasil pembangunan kepada seluruh rakyat, tapi juga keadilan yang bersifat komutatif, yaitu tegaknya keadilan ke bawah, jangan ke bawah dan ke atas, harus keadilan yang komutatif. Oke, pertanyaannya, siapa pemimpin yang kira-kira, ya, dalam 2024 ke depan nanti adalah orang yang kompatibel dengan zaman hari ini? Maka pertama, orang itu harus punya kekuatan batin dan daya juang yang kuat, yaitu mampu dia untuk bersifat amanah dan komitmen. Komitmen ini penting, komitmen pada janjinya, ya, komitmen pada visi dan misi mengapa kita membangun negara ini. Jadi dia amanah kepada tujuan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, karena Indonesia ini Sabang sampai Merauke, maka pemimpin itu harus punya yang namanya nasionalisme,
ini super penting ya. Sebab dalam keragaman Indonesia yang seperti sekarang diperlukan orang yang mampu menyatukan dalam arti tujuan dan misi berbangsa kita. Dia harus mampu menghimpun potensi kekuatan bangsa yang beragam ini dan mengorkestrasikannya ke dalam satu simfoni Indonesia yang maju dan sejahtera. Yang ketiga, orangnya itu harus punya integritas, tidak mungkin mencelakakan rakyatnya, negara bangsanya, apalagi hanya demi kepentingan individu ya atau kelompoknya. Jadi integritas ini sebagai fundamental atau kriteria utama kita memilih pemimpin yang nanti akan memimpin Indonesia. Yang keempat adalah orang yang harus peduli pada rakyat. Dia harus bersifat empatik kepada masyarakat, khususnya yang grassroots ya, menengah ke bawah dan tentu saja semuanya ya. Artinya menegakkan keadilan ekonomi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini penting sekali. Yang kelima adalah harus orang yang menguasai, memahami dan cerdas dia dengan bahasa kaum hari ini, memahami peta politik, peta konsepsi untuk bisa menjalankan program-program pembangunan. Teman-teman, kita memilih pemimpin 2024 ini adalah pemimpin yang kompatibel seperti itu. Kalau saya rumuskan, maka A-nya itu adalah amanah ya. Yang kedua adalah harus nasionalis atau nasionalisme. Ketiga adalah harus punya integritas. Yang keempat adalah harus punya empati dan kepedulian. 5 adalah smart. Smart adalah kecerdasan dan kapabilitas. Jadi kalau disimpulkan, A-nya, N-nya, I-nya, E-nya, S-nya adalah Anies, dan itu Anies Baswedan. Demikian simpulannya, itulah mengapa kita mendukung Anies Baswedan untuk 2024 nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grass green into alive. Life is happy but it's so. Hasil surveinya itu kan 28% menilai kinerjanya kurang bagus, itu kan dari 14% yang tidak puas. Jadi sebetulnya ya itu kecil kan sebenarnya. Ya tetap saja kan ada orang-orang yang tadi soal like or dislike gitu ya. Saya pikir nih soal bagaimana kita ini mesti menginformasikan prestasi dan kinerja Anies itu sampai ke masyarakat. Itu yang kita sebut normativity dari electoral politics itu. Apa yang seharusnya jadi standar bagi seorang pemimpin. Dan itu bukan kriteria saya hanya mengucapkan dalam bentuk yang lain, yaitu ethicability, intellectuality, baru electabilities. Tapi kalau kita lihat perintah konstitusi terhadap presiden cuma 2. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Cuman itu tugas presiden yang dibebankan oleh konstitusi itu. Yang lainnya soal-soal teknis lah. Sekarang kalau kita ingin masyarakat ini cerdasnya, presidennya mesti memang cerdas dulu. Kan itu dasarnya gampang sekali. Kalau kita ingin rakyat ini dipelihara keadilan sosialnya, maka presiden harus mengerti apa yang namanya Gini ratio. Kan itu kan. Nah, mengerti Gini ratio memerlukan kecerdasan juga. Presiden terus mengucapkan bahwa oke, Gini rasio kita sekarang 0,37 itu. Lalu artinya kesenjangan itu tidak terlalu jauh atau tidak terlalu buruk. Tapi kalau kita baca World Bank bilang enggak, bukan 0,37 tapi 0,5, itu udah berbahaya. Jadi istilah Gini rasio aja diucapkan presiden dengan cara yang tidak masuk akal karena mau menyembunyikan fakta. Yang kedua, kalau kita lihat cara presiden mengucapkan bahwa nggak ada kesenjangan di negeri ini karena Gini rasio 0,37. Gini rasio itu ukuran kesenjangan dari 0 sampai 1. Kalau jadi 1 itu artinya kesenjangannya luar biasa. Kalau 0 artinya ada kesetaraan. Angka 0,37 yang disebut Gini rasio itu dasarnya adalah spending rakyat. Jadi yang diukur adalah pengeluaran rakyat, bukan tebalnya dompet. Itu bedanya tuh. Expenditure yang diukur. Saya kasih contoh cepat-cepat misalnya. Ini kita di sini nih, ada tukang survei datang.
BPS, Pak Rocky berapa pengeluaran Anda per hari itu? Saya bilang Rp10.000. Lo kok cuma Rp10.000? Iya, karena saya hobi saya naik gunung, saya hanya perlu 1 pisang Ambon tuh. Pisang Ambon di dalamnya ada cairan, ada mineral, ada energi, ada karbohidrat. Jadi saya hanya makan pisang Ambon 1 tuh. Harganya berapa? Rp10.000 tuh yang paling bagus, itu udah cukup. Saya mengeluarkan uang setiap hari Rp10.000 tuh. Tanya ke Hadi berapa pengeluaran Anda tuh? Ya, saya pengeluarannya cuma Rp10.000 tuh. Kenapa? Karena saya puasa Senin Kemis. Jadi dia memang hanya mampu atau hanya butuh Rp10.000. Lalu ada mahasiswa saya datang ke saya memberitahu bahwa saya ditanya oleh BPS tuh, Anda jawab apa? Saya bilang pengeluaran saya hanya Rp10.000. Terus BPS-nya bingung, kok cuma Rp10.000? Bukan kan mahasiswa mesti makan 3 kali sehari? Terus mahasiswa bilang, iya saya makanya cuma 1 kali sehari Pak, yaitu Rp5.000. Terus Rp5.000 lagi buat apa? Ya saya beli promah untuk nahan lapar itu. Lalu ada seorang konglomerat oligarki lewat di depan kita di papasan di FX itu, dia lagi mau beli sepatu olahraga atau Hoka di bawah tuh. Ditanya sama BPS, Anda pengeluarannya berapa? Pengeluaran saya juga cuma Rp10.000 Pak. BPS nanya begitu. Loh kenapa cuma Rp10.000? Karena saya hanya disuruh makan vitamin oleh dokter, karena saya banyak penyakit. Jadi headline nanti, Rocky Gerung, murid Rocky Gerung, Hadi, dan konglomerat itu, pengeluaran cuma Rp10.000 tuh. Maka Gini rasionya 0. Artinya kita sama-sama tidak ada kesenjangan. Karena yang diukur adalah pengeluaran, spending, expenditure manusia tuh. Bukan tebalnya dompet. Kalau tebalnya dompet, si pengusaha yang ada di lantai 2 ini, seluruh dompet kita digabung di sini nggak ada apa-apanya dibanding dengan dia tuh, yang lagi nunggu sprindik dari KPK sebetulnya tuh. Itu yang disebut memperlihatkan sesuatu tanpa basis analisis data yang benar, dan kita ditipu semua oleh statistik yang macam-macam itu tuh. Jadi ini yang mesti di relawan pelajari. Kalau ada statistik dari kekuasaan untuk membatalkan statistik Anies, periksa dasarnya apa statistik itu. Itu pentingnya. Begitu pentingnya pikiran itu diucapkan supaya anak muda sekarang tahu bahwa oh kesenjangan kita luar biasa. Kita berutang memang berutang, tapi kesenjangan juga besar gitu. Artinya daya bayar utang kita itu berbahaya tuh. Dan itu hal simpel. Karena nanti Anies akan diminta untuk berdebat di kampus. Dan relawan nanti susah nanti. Enggak, relawan juga mesti dorong supaya relawan sendiri punya pengetahuan untuk mengajukan masalah itu dan membahas masalah bersama-sama dengan Anies. Kira-kira itu, ini masukan aja tuh. Sebagai orang yang melihat potensi Indonesia berantakan ke depan, kira-kira kita berharap bahwa Anies bisa ucapkan pikiran mendahului yang ada di mereka yang beredar hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Baru saja kita mendengar rilis ya dari ICRC ya tentang 5 tahun kinerja Anies di Jakarta, dan ini surveinya sangat valid ya, survei tentang kepuasan kinerja dari Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta selama 5 tahun. Alhamdulillah, survei ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Jakarta 73,6% sangat puas dan sangat puas terhadap kinerja Anies. Ya, pastinya ini survei sangat akurat, dan saya sangat senang tadi karena surveinya itu bersifat terbuka ya, jadi bukan pilihan. Kalau survei itu bersifat pilihan itu kan artinya orang terpaksa milih A, B, C, D. Ini enggak, ya. Orang ditanya apa yang kamu lihat kamu puas dengan kinerja Anies, dan mereka menyebutkan sendiri dari semua kriteria yang ada. Dari situ dikumpulkan ternyata memang kinerja Anies itu menonjol di dalam masyarakat menilai puas atau tidak puasnya tentang Anies. Dan alhamdulillah 73,6% mereka sangat puas dengan kinerja Anies. Ini membuktikan bahwa Anies itu bukan pencitraan. Betul nggak? Anies itu bukan mengada-ada, bukan hanya ngomong gitu ya kan. Tapi Anies itu berarti dia kerja. Dan ini survei kan survei kepuasan kerja. Artinya kan sesuatu yang sudah dilakukan. Jadi bukan janji. Nah, ini penting. Ini bukan janji, tapi ini bukti yang sudah dirasakan oleh masyarakat, dan karena itu mereka puas. Ya, dan saya kira ini teman-teman semua
mari kita sampaikan berita ini ya. Tentu kita sampaikan kepada masyarakat luas, jangan sampai kinerja yang bagus ini tidak diserap oleh masyarakat. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We must merely make a start.